Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Basuki Utomo Channel. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya masih bocil, saya hormat dan kagum kepada Habib-Habib yang kebetulan menjadi tetangga saya. Dulunya saya hanya tahu mereka kelompok hidung mancung yang suka bergerombol sesama mereka. Kemana-mana sukanya pakai gamis dan serban. Rata-rata hidung mereka mancung dan berwajah tampan. Penampakan keturunan Rasulullah begitu mengagumkan di mata saya. Dan pada saat itu timbul rasa cinta yang mendalam kepada mereka. Mereka suka anak kecil. Dan setiap bertemu selalu membagikan sesuatu. Kadang berupa permen, gula-gula, juga kurma. Rata-rata dari mereka tidak bekerja. Hanya dakwah kemana-mana. Tapi biaya hidup mereka tercukupi. Meskipun istrinya lebih dari satu. Dan anaknya banyak. Allah memberi kelimpahan rezeki kepada mereka. Apa mungkin karena datuknya seorang nabi? Mereka dapat rezeki dari Allah secara berlimpah tanpa harus memanting tulang seperti orang-orang awam, seperti orang-orang pribumi kebanyakan. Orang-orang sowan kepada mereka secara bergantian. Rata-rata tamunya pribumi yang berharap keberkahan dari mereka untuk kehidupan para pribumi. Para pribumi sangat memuja mereka karena mereka menghormati sebagai dzurriyyah Rasulullah, sebagai cucu Rasulullah. Masyarakat tidak tahu bahwa hidung mancung dan wajah tampan bukan jaminan bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Era itu sudah berlalu. Dunia semakin maju dan canggih untuk mengetahui keaslian bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Tidak ada jalan lain selain tes DNA. Tetapi ada Habib yang mengharamkan tes DNA. Entah dari mana dalilnya, entah dari mana hadisnya. Lalu dengan cara apa kita mengetahui bahwa mereka adalah benar-benar para cucu Rasulullah? Dalam satu riwayat diceritakan, bagi sebagian masyarakat awam mungkin akan merasa sulit untuk membedakan antara Habib asli dan Habib palsu. Karena melihat dari sisi fisik, tampilan luar seperti penggunaan jubah,
gamis, imamah, serta memiliki tampang Timur Tengah yang rata-rata berhidung mancung dan tampan. Lalu bagaimana cara untuk menentukan bahwa orang itu benar-benar Habib atau bukan? Ada dua cara untuk mengecek keaslian nasab seseorang sebagai keturunan Rasulullah, yaitu melalui pengujian binatang buas dan satunya melalui tes DNA. Masukkan orang yang mengaku Habib ke dalam kandang singa. Jika dia selamat dari terkaman singa dan tidak dicabik-cabik oleh singa itu, maka dapat dipastikan orang tersebut benar-benar keturunan Rasulullah. Ketika Khalifah Al-Mutawakkil menjabat sebagai kepala negara, ada seorang wanita bernama Zainab yang mengaku sebagai Duriya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sejatinya ia tidak memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Pengakuannya sebagai Duriya Rasul telah menarik simpati masyarakat, sehingga tidak sedikit yang memberikan penghormatan secara berlebihan. Lalu mereka merelakan hartanya ketika diminta oleh Zainab. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai curiga akan kebenaran nasab yang ia sematkan di belakang namanya. Walhasil Zainab diadukan kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Dengan bijak, Khalifah Al-Mutawakkil meminta pendapat Ali bin Muhammad bin Musa, seorang Duriya Rasul yang sering dipanggil dengan nama Al-Habib, perihal pengakuan Zainab. Dengan nada menantang, Zainab siap. Al-Habib meminta agar Zainab dimasukkan ke dalam kandang singa dengan alasan bahwa seorang yang pada dirinya ada aliran darah Rasulullah tidak akan disatroni oleh binatang buas. Mendengar tantangan itu, Zainab berkilah. Mengapa bukan engkau saja yang masuk ke kandang singa? Tanpa ragu, Al-Habib masuk ke dalam kandang singa, dan singa pun merunduk di sampingnya. Melihat kejadian ini, Zainab gemetar ketakutan, seraya berkata bahwa sesungguhnya dirinya bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah seseorang mengaku keturunan si A atau si B, sedangkan ia tahu bahwa dirinya bukan keturunannya. Atau dengan kata lain, janganlah seseorang menyandarkan nasab kepada orang lain, sedangkan ia tahu bahwa nasabnya tidak bersambung dengan orang itu. Tetapi di era sekarang, masihkah kita bisa melakukan ini? Atau masihkah mau orang-orang yang mengaku Habib kita masukkan ke kandang singa untuk membuktikan terkait dengan cerita ini? Saya rasa ya sulit sekali ya. Soalnya
orang-orang yang mengaku Habib ini bukan orang-orang yang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Dan mereka bisa bersilat lidah dengan cukup baik. Saya rasa ini adalah jawaban yang pasti. Karena di era sekarang singa juga masih ada. Dan mari kita masukkan mereka ke dalam kandang singa. Itu pun kalau mereka mau. Dan ingin membuktikan riwayat yang saya sampaikan tadi terkait dengan Khalifah Al-Mutawakkil. Padahal sudah ada hadis yang artinya barang siapa yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka surga diharamkan atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.